Kebucinan Leo. Apa benar kamu hamil sayang? Tanya Leo dengan suara yang bergetar menahan tangisnya. Iya kak, Ara hamil. Balas Ara tersenyum lembut membuat Leo langsung menangis sesegukan. Aku akan menjadi ayah. Hiks, benarkah sayang? Aku akan menjadi ayah. Ujar Leo di sela-sela tangisnya membuat Ara langsung memeluk erat tubuh Leo yang bergetar karena menangis. Iya kak, dan Ara akan menjadi mama. Kita berdua akan menjadi orang tua. Balas Ara menangkup pipi Leo dan menghapus air mata yang mengalir deras di pipi Leo. Kenapa kamu baru bilang sekarang sayang? Tanya Leo memanyunkan bibirnya. Ara juga baru tahu kemarin kak saat kita di pantai. Balas Ara tersenyum mengusap perut ratanya. Berarti dedenya belum diperiksa sama dokter? Kalau begitu ayo kita mandi dan ke rumah sakit sayang. Oh tidak, Mommy dan Papa belum tahu. Aku harus segera menelpon mereka dulu sayang dan memberitahukan bahwa cucu pertama mereka akan segera launching. Ujar Leo semangat berapi-api. Ia benar-benar bahagia mendengar bahwa Ara hamil. Ara yang melihat raut wajah Leo yang bahagia dan Leo yang begitu perhatian dengan calon anak mereka pun terharu. Beginikah rasanya diperhatikan oleh orang yang kita cintai? Kenapa ini terasa sangat nyaman di hatinya? Memiliki suami yang baik, tampan dan juga kaya seperti Leo adalah anugerah terindah baginya. Haduh sayang, kenapa kamu malah diam sih? Ayo kita mandi biar kita bisa cepat-cepat melihat dedek bayinya sayang. Aku udah gak sabar. Ujar Leo gemas langsung menggendong Ara, membawa ke kamar mandi. Ia melepaskan baju piyama Ara dengan hati-hati lalu menaruh Ara di bathtub. Sini kak biar Ara mandikan. Jangan sayang, mulai sekarang aku yang akan memandikanmu sampai dedeknya keluar agar kamu tidak lelah. Balas Leo menuangkan sampo ke rambut Ara. Dipijitnya lembut kepala Ara hingga membuat si empunya merasa nyaman. Ini sangat nyaman kak, ujar Ara memejamkan matanya. Baguslah kalau kamu suka sayang, nanti aku akan masuk kelas pijit agar bisa memijitmu setiap harinya dan juga nanti aku akan menyuruh guru senam untukmu sayang agar kamu dan dedeknya sehat. Balas Leo semangat membuat Ara tersentak. Bukankah Leo terlalu berlebihan dan posesif? Kak, apakah itu tidak berlebihan? Kita saja tidak tahu apakah tes pack itu benar atau tidak karena kita belum memeriksanya ke dokter. Ara tidak ingin kakak kecewa, ujar Ara membuat Leo langsung menatap intens. Apapun aku lakukan untukmu sayang, dan aku juga tidak akan kecewa karena kebahagiaanku itu adalah kamu. Kalau masalah anak itu hanyalah bonus dari Allah untuk kita. Balas Leo tersenyum lembut membuat Ara terharu, langsung mencium bibir Leo rakus. Kenapa berhenti kak? Tanya Ara bingung pada Leo yang melepaskan ciuman mereka. Nanti malam kita lanjut ya sayang, karena sekarang kita harus ke rumah sakit dulu. Ujar Leo lembut membuat Ara merona malu. Leo mengangkat tubuh polos Ara keluar dari kamar mandi. Ia memperlakukan Ara seperti anak kecil yang baru lahir. Leo memakaikan baju Ara, bahkan skincare juga Leo yang pakaikan. Sudah siap? Sekarang giliran aku yang pakai baju. Ujar Leo tersenyum puas karena telah berhasil melayani keperluan Ara. Terima kasih kak. Balas Ara tersenyum manis. Jangan ucapkan terima kasih padaku sayang, karena kata itu menyeretkan seolah-olah kita berdua hanyalah orang asing. Tegas Leo lembut membuat Ara mengangguk kepalanya. I love you kak. Ucap Ara lantang membuat Leo yang berbalik ingin mengambil pakaiannya tersentak. Dek, sayang jangan mengucapkan kata-kata itu di saat-saat seperti ini, karena aku tidak bisa menahan diri untuk menerkammu. Balas Leo dengan wajah merona membuat Ara terkekeh geli. I love you. Goda Ara membuat Leo menghentakkan kakinya di lantai dengan raut wajah yang kesal. Sayang, jangan menggodaku. Rengek Leo dengan mata yang berkaca-kaca seperti lampu taman. Membuat Ara terkekeh geli karena ia ingat kata Alexa dan Putri bahwa bisa jadi yang akan ngidam itu Leo. Iya, maaf kak. Ya sudah, sana ganti pakaiannya agar kita tidak telat periksa dedeknya. Ujar Ara tertawa pelan menutup bibirnya. Di sebuah mansion mewah yang didesain khusus seperti istana di negeri dongeng, banyaknya pohon cemara tumbuh rapi di halaman belakang mansion tersebut. Kring, bunyi ringtone HP membuat sang pemilik menggerutu kesal karena pasalnya sedari tadi ada beberapa nomor tak dikenal mengganggu waktu santainya bersama sang istri tercinta. Pak, kenapa tidak diangkat? Tanya Mom Nana menyadarkan kepalanya di dada bidang James. Paling nomor masuk. Mom, dari tadi papa angkat yang ada suara wanita minta dikirim uang. Balas James memayunkan bibirnya membuat Nana terkekeh geli. Sini HP-nya biar mama marahi penelponnya, ujar Nana menengadahkan tangannya. Ini Nana pun langsung mengangkat telepon James tanpa melihat nama yang tertera di layar. Hei orang gila, jangan coba-coba menipu suamiku lagi ya. Kalau kau butuh uang sana cari sugar daddy di jembatan Ancol. Sentak Nana membuat James terkekeh geli. Mom, ini aku Leo. Teriaknya kesal membuat Nana terkejut. Oh ya ampun, maafkan Mom sayang. Ada apa kamu menelpon papa? Balas Nana tertawa cengengesan memeluk James.
Mom, cepat ke rumah sakit kita sekarang, karena Ara masuk rumah sakit. Nana dan James langsung terkejut, raut wajah mereka langsung berubah khawatir. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Ara kembali histeris seperti dulu? Bukankah Ara sudah pulih? Itulah pikir mereka. Baik sayang, kami akan berangkat sekarang. Balas Nana cepat langsung mematikan telepon tanpa menunggu jawaban dari Leo. Menantu kita kenapa, Mom? Tanya James yang ikut khawatir. Ara masuk rumah sakit, Pak. Ayo kita ke sana menjenguk menantu kita. Balas Nana beranjak dari tempat tidur langsung mengambil tas dan HP-nya. Begitu juga dengan James yang menyuruh sopir untuk menyiapkan mobil. Sedangkan di sisi Leo, udah kasih tahu kalau kita ke rumah sakit untuk mengecek dedek, Kak? Tanya Ara manja duduk di pangkuan Leo. Belum, Mom tadi langsung mematikan teleponnya secara sepihak. Nanti juga mereka akan tahu saat sampai di rumah sakit. Balas Leo lembut menepuk bokong Ara lembut. Apa kamu tidak menelpon bunda sayang? Tanya Leo membuat Ara menepuk jidatnya. Ya Allah, Ara lupa kak. Ya sudah, Ara telepon bunda dulu. Pekik Ara membuat Leo terkekeh geli melihatnya. Kamu gemesin tahu nggak sayang? Ujar Leo menghujani ciuman di wajah Ara. Leo pingsan. Leo, teriak Nana memanggil Leo yang berjalan seraya merangkul pinggang Ara di koridor rumah sakit. Mom, kenapa berdiri di sana? Ayo ke sini. Balas Leo setengah berteriak. Nana berjalan dengan langkah terburu-buru. Ia menatap Leo dengan tatapan elangnya. Ia benar-benar kesal dan merasa ditipu oleh Leo setelah melihat keadaan Ara yang dari jauh baik-baik saja. Mini, jalannya jangan buru-buru seperti itu. Kamu itu wanita, jangan seperti laki-laki, aku tidak suka. Tegur James menyamakan langkahnya dengan Nana. Kalau tidak suka, tutup mata. Apa susahnya sih, Miki? Sungut Nana memanyunkan bibirnya membuat James gemas. Mana bisa aku tutup mata sedangkan di sampingku ini ada bidadari secantik kamu? Goda James merangkul pinggang Nana yang wajahnya sudah memerah. Berjalan santai menuju Leo. Is, kamu ini pintar banget gombalnya. Balas Nana memukul manja dada bidang James. Mom, kenapa cepat sekali datangnya? Apa tidak macet? Tanya Leo heran karena ia menelpon Lisa saat dirinya hampir sampai ke rumah sakit. Dan sekarang 15 menit berlalu tapi Lisa dan James sudah sampai. Bukankah butuh waktu 45 menit menuju ke rumah sakit dari mansion? Itulah pikirnya. Gara-gara mendengar Ara masuk ke rumah sakit, Mommy dan Papa terpaksa memakai jalan tikus. Dan kau tahu, bodi mobil Papa sangat banyak tergores akibat ranting-ranting pohon di pinggir jalan tadi. Jelas James kesal. Besok-besok kalau kamu berbicara seperti itu lagi di telepon, Mommy kutuk kamu jadi monyet karena durhaka membuat Mama dan Papa hampir jantungan. Gerutu Nana membuat Leo tertawa. Mommy yang salah, kenapa langsung menutup teleponnya? Kan Leo belum selesai ngomongnya. Bantah Leo membuat Nana terdiam. Lalu sebenarnya Ara sakit apa? Tanya James seraya tersenyum lembut menatap Ara. Papa dan Mom gak usah banyak nanya, ayo ikut kami aja. Balas Leo santai. Kau ini benar-benar pintar membuat orang penasaran. Untung kau pria, karena kalau wanita, Mom, bisa tembak kau akan menjadi biang gosip bersama ibu-ibu kompleks. Ujar Nana kesal membuat James tertawa lepas, sedangkan Leo mengerucutkan bibirnya. Begitu juga dengan Ara yang mencoba menahan tawanya agar tak menyinggung Leo. Kalau aku biangnya berarti Mom induknya. Ketus Leo langsung pergi meninggalkan Nana dan James yang tertawa seraya menggenggam tangan Ara. Mom, Pa, ayo ikut kami. Panggil Ara melongos ke belakang. Baik sayang. Balas Nana menggandeng tangan James. Mereka pun menuju ke dokter kandungan karena Leo adalah pewaris rumah sakit tersebut. Jadi mereka tidak harus lama menunggu. Nana dan James membeku berdiri di depan pintu dokter kandungan. Mereka tak berani masuk karena pikiran mereka seolah sok tidak percaya dengan yang mereka pikirkan. Mom, Pa, ayo masuk. Nana dan James pun masuk dengan hati yang bergetar dan muka yang berseri-seri. Apakah benar kalau mereka sebentar lagi akan mempunyai cucu? Itulah pikir mereka. Selamat datang Tuan Besar, Tuan Muda dan Nyonya Besar, Nyonya Muda. Dokter wanita tersebut tersenyum kaku ke arah James dan yang lainnya. Karena mereka semua tahu seberapa dingin keluarga James di luarnya, namun tetaplah ekspektasi tak sesuai realita. Jika saja mereka melihat dalamnya, pasti mereka semua menarik kata-katanya kembali. Periksa istriku, titah Leo datar. Baik Tuan Muda, silahkan naik ke atas berangkar Nyonya Muda agar saya bisa melakukan USG. Pinta dokter tersebut lembut. Baik dok, balas Ara tersenyum manis dan lalu beranjak naik ke atas perangkar diikuti oleh Leo dan orang tuanya. Dokter tersebut pun langsung menyibakkan baju Ara hingga ke perutnya. James langsung menatap ke arah layar monitor karena dia tidak ingin melihat perut Ara karena baginya cuma Nana yang halal baginya. Sama seperti Leo yang semenjak menikah dengan Ara, ia seolah menjadi orang yang berbeda karena bila dulu matanya selalu jelalatan mencari mangsa. Bagaimana dok, apakah istri saya hamil? Tanya Leo dengan perasaan yang tak menentu.
Benar Tuan Muda, dan kemungkinan bayi Anda ada 2, balas dokter tersebut. Semangat membuat James dan Nana langsung berpelukan saking senangnya. Bruk, mereka semua langsung menoleh dengan mata yang membulat sempurna dikala melihat Leo terjungkal ke belakang dari atas kursi. Le, kalau ngantuk jangan di rumah sakit, nanti saja di rumah, ujar Nana yang menatap Leo pingsan. Begitu juga dengan Ara yang mengedipkan matanya beberapa kali melihat Leo pingsan. Apa dia terlalu kelelahan dalam membuat cucu kembar tiap malam untuk kita sayang? Tanya James polos. Tuan besar, Tuan Muda pingsan. Dia bukan tidur, pekik dokter tersebut ketika melihat wajah Leo yang pucat. Sontak pernyataan dari dokter tersebut membuat mereka bertiga panik, bahkan Ara langsung turun dari berangkar menghampiri Leo yang terlentang di atas lantai. Mata Nana dan James membulat sempurna dikala melihat Ara membuka tali pinggang Leo, bahkan restingnya pun dibuka. Tak berhenti di situ, Ara membuka kancing baju Leo. Sayang, apa yang kamu lakukan? Pekik Nana terkejut. Nak, apa kau ingin memperkosa suamimu yang sedang pingsan? Apa dedek bayinya minta dijenguk? Tanya James polos. Beri napas buatan mom seperti yang diajarkan di SD dulu, dan dedek bayinya selalu minta jenguk malam, Pak, bukan siang. Jawab Ara polos membuat mereka semua menjatuhkan rahangnya. Ara langsung memberikan napas buatan pada Leo, sedangkan dokter wanita itu hanya bisa memotong melihat ke arah celana Leo yang membengkak seiring Ara memberikan napas buatan. Apa anginnya masuk ke dalam celana Tuan Muda? Kenapa benjolannya semakin membesar? Batinnya polos. Uhuk, alhamdulillah, ujar mereka semua dikala melihat Leo terbatuk-batuk dan membuka matanya kembali. Ara langsung mengencing resleting celana Leo dan membenarkan baju Leo. Aku di mana? Ucap Leo polos. Peletak. James langsung menjitak kepala Leo dengan sangat keras agar Leo sadar kembali. Kau di neraka. Balas dia membuat Leo mengelus kepalanya dan menatap James dengan mata yang berkaca-kaca. Papa jahat banget sih sama anak sendiri. Kepalaku kan sakit. Hiks. Tangis Leo langsung seguk-segukan membuat Ara langsung memeluk leher Leo. Hei, kenapa kau seperti banci yang dipukul sedikit langsung mewek? Dulu kau dibanting sama mantanmu tapi tidak menangis seperti ini. Sentak James menatap bingung pada Leo. Sepertinya Anda akan masuk blacklist calon cucu Anda, Tuan Besar, gumam dokter wanita tersebut namun masih didengar oleh James dan Nana. Apa maksud Anda, dokter? Tanya James bingung. Tuan Muda sepertinya mengalami kehamilan simpatik, yang dimana biasanya ibu hamil yang mengalami gejala mual-mual dan perasaan yang sensitif, namun sekarang bukan Nyonya Muda yang mengalami itu semua, tapi Tuan Muda. Jelas dokter tersebut membuat tubuh James akan lemas tak bertulang. Bahkan Nana langsung menahan tubuh James yang hampir terjatuh. Oh ya Allah, apakah aku akan merasakan apa yang Jimmy rasakan dulu di saat menantunya hamil? Dia yang susah, bahkan untuk mendapatkan jatah saja dia seperti berbelanja di hari pekan seminggu sekali. Batin James menjerit.